Wabarakatuh. Akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan nih ya. Kita sedang berada di hutan bambu, katakan seperti itu ya. Nah, kemarin kita itu bertemu dengan kakek-kakek ya yang sedang membuat ini namanya reng nih, reng dari bambu. Kesini untuk belajar tentang macam-macam jenis bambu. Nah, kebetulan nih di sini tuh tempat yang paling sempurna untuk belajar membedakan antara bambu surat, bambu temen nih, dan bambu tali. Ya, artinya dalam satu tempat kebetulan itu ada 3 jenis bambu. Yang ini katanya nih ya, nanti dicek lagi. Bambu tali, rumpun yang ini. Kemudian yang ini adalah rumpun bambu temen, ya kan. Sedangkan yang ini rumpun bambu surat. Bambu surat juga terkadang disebut bambu gombong. Nah, kalau ini bambu temen terkadang disebut juga bambu apus. Nah, bambu temen itu terkadang disebut bambu ater. Mohon maaf kan, baru belajar ya kan. Bambu temen terkadang disebut bambu ater. Nah, sekarang kalau bambu tali itu terkadang disebut bambu apus. Nanti dicek lagi ya. Nah, untuk detail masing-masing ciri-cirinya, apa itu bambu surat, bagaimana itu bambu temen, bagaimana bambu tali, nanti cek pada video-video saya yang lain. Sudah saya upload ya untuk bambu ini, untuk bambu surat sudah. Untuk bambu ini belum, bambu ini juga belum. Nah, sekarang kita itu mau membandingkan saja dulu kan. Perbedaan dan persamaan antara bambu surat dengan bambu temen, lalu dengan bambu tali. Nah, di sini yang dapat saya gali kemarin dari kakek tersebut itu ada 5 jenis perbedaan dan persamaan ya. Kita mulai dari bambu tali dulu kan. Nih. Nah, kenapa dinamakan bambu tali? Itu karena mudah dibuat tali. Jadi penduduk setempat di sini kalau mau buat tali temali yang kayak gini ini kecil-kecil, ya ini tali ini. Nah, ini kalau mau membuat tali yang kayak gini misalnya, tuh, taruh tali kayak gini, atau tali-tali yang lain, mereka itu akan memilih jenis bambu tali. Ya. Karena apa? Dia itu paling mudah dibikinnya, paling awet penggunaannya, kira-kira begitu ya. Nah, lalu kalau bambu yang temen ini dia itu susah dibikin tali. Selain susah, jadi nanti talinya juga kurang awet katanya, gitu kan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Apalagi yang bambu ini nih, yang bambu surat. Nah, dia memang biasanya tidak diperuntukkan untuk membuat tali. Kalau meskipun kali-kali juga bisa dibikin untuk tali ya. Itu dari mulai satu. Nah, lalu dari segi ukuran. Nah, dari segi ukuran nih, berdasarkan yang ada di sini, kasat mata ya, itu memang paling kecil kalau dibandingkan. Bambu tali itu paling kecil kalau dibandingkan dengan bambu temen nih. Ya kan? Dan jika dibandingkan dengan bambu surat ya, kalau bambu surat itu paling besar. Ya, dari segi ukuran ya, tentu mungkin di tempat akan berbeda, itu apa situasional. Nih kalau kita lihat sampel di sini ya, berdasarkan ini hanya berdasarkan sama wawancara kakek-kakek pembikin ini, itu kan kebetulan dia lagi pulang. Nah, lalu yang ketiga tentang rasa iwung atau ibung. Nah, itu kan baik bambu tali maupun bambu ater atau bambu surat itu masing-masing punya bung. Bung itu tunas bambu yang bisa disayur ini ya. Nah, berdasarkan keterangan si bapak, ini tuh bung yang paling enak tuh ini. Bung dari bambu temen, paling enak untuk disayur. Kira-kira begitu. Nah, sementara kalau bung dari bambu tali, dia bisa disayur cuman rasanya pahit.
Sehingga itu untuk di sayur supaya nggak pahit, itu ada trik khusus. Misalnya dengan digombang dulu atau direndam di air mengalir, airnya diganti lagi sampai zat-zat yang pahit berada di bambu tali tersebut hilang. Nah setelah itu baru bisa enak di sayur. Nah kalau ngomongin dari rasanya, ini rasanya paling pahit, yang itu agak pahit, yang ini nggak pahit. Nah paling tidak begitu sang kakek itu mendeskripsikan tentang rasa ibu ini. Yang maksud beliau tentunya bukan pahit-pahit seperti apa. Yang maksudnya kalau mau nyayur rebungnya yang paling enak tuh ini. Yang kedua ini bambu surat ya. Yang ketiga di bawahnya itu apa namanya bambu tali ya. Yang keempat tadi dari rasa enak tidak enaknya ini paling enak bambu temen. Terus rasa enak yang kedua dimiliki oleh bambu surat, dan yang paling tidak enak itu dimiliki oleh bambu tali. Dari segi pahit atau tidak pahitnya, yang paling pahit itu bambu tali. Kemudian di atasnya ini pahitnya sedang bambu apa namanya bambu surat. Lalu kemudian ini apa namanya bambu teman. Tentu karena sifatnya rasa itu kan subjektivitas. Nah, pahit menurut kakek ini belum tentu pahit menurut yang lain. Enak menurut kakek ini belum tentu enak menurut yang lain. Kayak begitu ya. Di subjektivitas kakek itu. Lalu yang kelima, dari ketiga jenis bambu ini itu yang paling banyak digunakan untuk keperluan umat manusia di bambu ini. Bambu tali artinya mudah dibentuk, mudah dipakai, udah gitu tebal. Jadi istilahnya kalau mau bikin sesuatu, bikin apa itu yang dicari bambu tali. Nah, ya kan? Jadi muncul di dia mah mudah untuk dipakai. Biasa digunakan jadi bahan ya, bahan apalah. Nah, kalau yang ini enggak. Ini penggunaannya jarang ini. Pemanfaatkan bambu temen itu kalah sama pemanfaatan bambu tali. Kira-kira begitu ya. Ya, terus yang ketiga tentu adalah bambu ini serat. Meskipun tentu masing-masing punya spesialisasi. Biasanya bambu surat ini untuk apa, bambu temen untuk apa, bambu tali untuk apa. Tapi berdasarkan penggunaan masyarakat di sini yang paling banyak digunakan tentu adalah yang bambu tali itu. Termasuk ini nih, mereka itu memakai bambu tali nih. Ini namanya reng ya. Tuh. Nah, udah ya. Itulah 5 perbedaan dan persamaan antara bambu tali, antara bambu temen, dan antara bambu surat. Nah, cara membedakannya tentu dari tampilan. Nah, kalau yang paling mudah membedakannya ini bambu surat kan tuh. Kalau bambu surat kita itu membedakan dari tampilan fisik tuh. Indah nih. Mungkin dinamakan surat karena ininya tuh indah seperti tulisan di surat kan itu ya. Kayak begitu. Jika dinamakan bambu surat ya kan. Udah gitu ini ukurannya paling besar. Ini diameternya itu bisa sampai 60 cm. Nah misalnya dari bawah nih. Dari bawah misalnya buku paling bawah 20 cm. Lalu 25, lalu 35, lalu 40, lalu 45, lalu 50, 55, 60 cm. Nah dari segi panjang ruas nih ya. Ruas antara ini ruas ini sama ruas ini tuh panjangnya sampai 60 cm. Dari ukuran paling besar, dari ruas paling panjang, dari corak luar itu paling mencolok kayak gitu. Nah, kalau melihat bentuk fisik ini, nah ini bentuk fisik tuh besarnya sedang lah. Tuh. Tapi ini ada yang mengatakan tipis, tuh. Sehingga jarang digunakan ya. Tuh. Kalau tampilan fisik lihat, ini bersih.
kelihatan bersih. Nah ini nih, jadi dia itu di bagian bawah di sini jarang cabang-cabangnya. Yang dimaksud cabang tuh kayak gini nih, jarang kayak gininya. Pada satu nih, jarang. Kalau bambu tali itu banyak tuh, kalau dari bawah sampai atas tuh banyak. Nah ini, untuk membedakan dengan bambu tali ya, jarang kayak gini di buku-bukunya. Udah gitu ada yang mengidentifikasi ininya, jarak ruasnya itu agak pendek, ya kan, nggak sepanjang bambu itu. Nah kalau yang berdasarkan referensi yang saya punya itu maksimal sampai 50 ya yang ini. Sedangkan kalau yang bambu surat tadi itu maksimal bisa sampai 60. Nah, lalu kalau bambu tali, itu selain kayak itu, nah ini dulu nih, bambu temen nih. Bambu temen juga dia memiliki di bagian paling dekat dengan memiliki ini akar gantung, istilahnya akar gantung kayak gini. Ya, akar gantung tuh memiliki ini. Umumnya bambu memang begitu. Lalu yang selanjutnya itu bambu tali, silakan dikenali secara fisik. Ya kan, jadi kalau bambu tali ini, kalau agar melihat bambu coraknya kayak gini nih kira-kira kan, nggak sebersih bambu temen. Coraknya kayak gini nih tuh, banyak kayak gininya ya tuh, cabang-cabang di pohonnya tuh ya, tuh cabang-cabangnya. Terus ukurannya juga kecil, tidak terlalu besar maksudnya itu. Nah maka itu dia bisa dipastikan bambu tali, kira-kira begitu. Lihat daunnya kayak pedang katanya tuh. Kita cek daunnya tuh, lancip kayak pedang ya. Nah, jelas ya, lihat bentukan fisiknya. Jadi patokan utamanya kalau yang belum paham tali, belum paham bambu itu ini, bagian pohonnya banyak kayak gininya. Kalau bambu teman enggak, di bagian bawah enggak banyak kayak gitunya katanya. Terus bambu itu juga enggak apa, bambu surat ya, kalau alam. Itulah 5 perbedaan dan persamaan antara bambu surat atau bambu gombong ya dengan bambu temen atau bambu ater dengan bambu tali atau bambu apus ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta share. Untuk mengikuti info-info berikutnya tentang perbambuan. Kita ambil dari sini ya biar komplit ya. Nah tuh, jadi kita dapat semua nih. Yang ini bambu surat, yang dapuran ini nih dia itu bambu temen, yang dapuran itu bambu tali ya. Ini kalau bambu surat ya gampang banget dikenali dari seratnya sana. Ya ini, jadi saya kalau yang dapuran bambu surat itu cukup ngambil seratnya ini saja nih. Kalau ini, oh ini yang bambu surat udah lumut dan jadi seratnya agak kelihatan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.